Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari pemberontakan yang berkaitan dengan ideologi. Di sini Ibu akan membahas pemberontakan yang berkaitan dengan ideologi, terutama ini adalah PKI G30 SPKI. Oke, jadi sebelum itu kita lihat apa latar belakang dari pemberontakan G30 SPKI. G30 SPKI adalah gerakan yang terjadi pada malam tanggal 30 September atau tanggal 1 Oktober dini hari pada tahun 1965. Gerakan ini bertujuan untuk mengambil alih kekuasaan atau kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Jadi di sini ada gambar beliau adalah tokoh PKI atau beliau adalah dalang otak dari pemberontakan itu, yaitu yang bernama DN Aidit. Latar belakangnya juga adalah PKI menganggap revolusi tahun 1945 telah gagal dan belum selesai. Revolusi hanya akan berhasil apabila dilakukan oleh kelompok komunis. Itu adalah anggapan dari komunis. Selanjutnya, dalam pemilihan umum pertama 1955, PKI itu berhasil muncul sebagai salah satu partai pemenang pemilu. Jadi PKI ini bukan sebuah organisasi kecil ya nak, jadi PKI ini adalah organisasi yang besar. Bahkan PKI ini menang dalam salah satu partai yang menang dalam pemilu pertama kita pada tahun 1945. Selanjutnya lagi, konsep Nasakom memberikan kekuatan kepada PKI untuk mempengaruhi pemerintahan. Nasakom di sini adalah nasionalis, agamis, dan komunis. Selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 1964 dibentuk Kabinet Dwi Kora yang memasukkan beberapa tokoh PKI sebagai menteri dan pejabat negara lainnya. Jadi di sini PKI itu berisi orang-orang penting, berisi orang-orang yang memang mempunyai kuasa. Selanjutnya, PKI itu selalu menganggap TNI AD sebagai musuh utama. Nanti kalian bisa cari tahu lagi kenapa PKI itu menganggap TNI AD sebagai musuh utama. Dan guna menghalangi TNI AD, selain isu Dewan Jenderal, PKI juga mengeluarkan isi dokumen Gilchrist. Jadi nanti kalian akan pelajari mengenai dokumen Gilchrist. Selanjutnya, jalannya pemberontakan. Di sini jalannya pemberontakan itu PKI itu melancarkan aksi kudetanya pada tanggal 1 Oktober 1965 seperti yang Ibu katakan sebelumnya. Dini hari di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung. Sasarannya siapa? Sasarannya itu adalah menculik perwira-perwira AD yang dianggap sebagai penghalang bagi PKI dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya, perwira-perwira tinggi Angkatan Darat tadi diculik kemudian dibawa ke daerah Lubang Buaya hingga akhirnya tewas dan dikubur dalam sebuah sumur. Sumur itu dari dahulu kita menyebutnya dengan Lubang Buaya. Tempatnya itu ada di Jakarta. G30 SPKI tidak hanya terjadi di Jakarta tetapi juga di Yogyakarta. Peristiwa ini menewaskan perwira menengah AD Komandan Korem 072 Kolonel K. Tamsol dan Kepala Staf Korem 072 Letnan Kolonel Sugiono. Nah, di sini ada para perwira TNI AD, foto para perwira TNI AD yang menjadi korban dari G30 SPKI. Upaya penumpasan pemberontakan oleh pemerintah Indonesia. Upaya penumpasan G30 SPKI ini dilakukan dengan cepat di bawah pimpinan Panglima Kostrad yang kita kenal dengan Mayor Jenderal Soeharto atau Presiden kedua kita. Selanjutnya, pada hari yang sama 1 Oktober 1965, Mayor Jenderal Soeharto memimpin Resimen Para Komando Angkatan Darat RPKAD dan Batalion 328 Kujang Siliwangi dalam operasi penumpasan G30 SPKI 1965. Dan pada tanggal 9 Oktober 1965, Kolonel Latif, salah satu tokoh G30 SPKI 1965, berhasil ditangkap di Jakarta. Dan pada tanggal 11 Oktober 1965, Letnan Kolonel Untung pun berhasil ditangkap di Tegal, Jawa Tengah.
Pemberontakan PKI 30 September 1965 membuat kekuasaan Presiden Soekarno luntur. Kenapa luntur? Pada tanggal 23 Februari 1967, Presiden Soekarno sebagai Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menyerahkan kekuasaan pemerintahannya kepada Jenderal Soeharto sebagai pemegang ketetapan MPRS nomor 9 MPRS 1966. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas 7 teori mengenai peristiwa kudeta G13 PKI. Di sini ada 7 teori. Yang pertama itu adalah gerakan 30 September merupakan persoalan internal Angkatan Darat. Ini dikemukakan oleh Ben Anderson dan teman-teman. Teori ini menyatakan bahwa G13 PKI hanyalah peristiwa yang timbul akibat adanya persoalan di kalangan Angkatan Darat sendiri. Selanjutnya, dalang dari gerakan 30 September adalah intelijen Amerika Serikat, CIA. Di sini katanya CIA itu bekerja sama dengan suatu kelompok dalam tubuh Angkatan Darat untuk memprovokasi PKI agar melakukan gerakan kudeta. Selanjutnya lagi, gerakan 30 September merupakan pertemuan antara kepentingan Inggris dan Amerika Serikat. Apakah ini benar? Silakan kalian baca dan pelajari. Selanjutnya, Soekarno adalah dalang dari gerakan 30 September. Jadi di sini dikatakan bahwa Soekarno itu adalah dalang. Pelajari dan baca, cari literatur lagi apakah benar Soekarno. Dan yang di poin kelima, tidak ada pemeran tunggal dan skenario besar dalam peristiwa gerakan 30 September. Nah, jadi di sini katanya tidak ada pemeran tunggal katanya. Semuanya pecah dalam improvisasi di lapangan. Wah, apakah benar? Dan selanjutnya, Soeharto sebagai dalang dari gerakan 30 September. Ada yang berpikiran bahwa Soeharto lah dalangnya. Selanjutnya, dalang dari gerakan 30 September adalah PKI. Nah, menurut teori ini, tokoh-tokoh PKI adalah penanggung jawab peristiwa kudeta dengan cara memperalat unsur-unsur cara. Nah, dari 7 teori tadi, dari 7 teori yang sudah Ibu jelaskan, dan dari latar belakang, proses, dan upaya penumpasan, silakan kalian baca-baca lagi, cari literatur lagi, cari sumber-sumber lagi. Apakah memang dalang-dalangnya itu apakah benar dari 7 teori yang sudah disebutkan, atau kalian malah punya pendapat sendiri? Oke, Ibu rasa cukup untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk membaca lagi bukunya dan jangan lupa mengerjakan tugas. Baik, Ibu akhiri di sini pembelajaran kita hari ini.